Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Video ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa semangat oikumenis dalam Ekaristi adalah benar berdasarkan Alkitab, doktrin gereja tradisi Reform dan Ortodoks Timur. Dengan melakukan studi pustaka untuk membandingkan pemikiran dua teolog dari dua tradisi tersebut, yaitu Michael Welker mewakili tradisi Reform dan Alexander Scammon mewakili tradisi Ortodoks Timur. Video ini menemukan bahwa perjamuan kudus menyatukan dimensi vertikal dan dimensi horizontal yang membuat umat Tuhan dari segala abad, segala tempat bersatu sebagai gereja yang kudus dan am, serta bersatu dengan Kristus yang hadir setiap kali perjamuan kudus dilakukan. Diskusi mengenai perjamuan kudus erat dengan stigma perselisihan. Sejarah mencatat peristiwa Kolokium Marburg pada tahun 1529 sebagai momen terjadinya debat antara Martin Luther dan Zwingli mengenai perjamuan kudus. Luther yang memegang pandangan consubstantiation tidak dapat menerima pandangan memorial view yang diajukan oleh Zwingli. Kedua kubu tidak pernah mau berdamai dan tidak mau saling mengakui pandangan kubu lawan sebagai pandangan yang dapat dipertimbangkan untuk menambah pengertian dari pandangannya sendiri. John Calvin yang sedikit terlambat dalam diskusi perjamuan kudus mengajukan pandangan yang berusaha menengahi kedua kubu yang kemudian disebut dengan istilah kehadiran roh. Semangat John Calvin yang berusaha menjadi penengah antara dua kubu reformasi yang berseteru merupakan semangat oikumenis yang harus terus kita hidupi. Dengan dasar melanjutkan semangat oikumenis dari John Calvin, video ini membahas perjamuan kudus berdasarkan pemikiran teolog dua tradisi berbeda untuk memperoleh kesimpulan oikumenis. Pemikiran dari Michael Welker sebagai teolog dari tradisi Reform akan disandingkan dengan pemikiran Alexander Scammon sebagai teolog dari tradisi Ortodoks Timur. Tradisi Reform dan Ortodoks Timur melaksanakan perjamuan kudus berdasarkan liturgi yang berbeda. Sebagai gereja yang adalah satu tubuh Kristus, sampai sejauh mana umat dapat mengakui mereka dari tradisi gereja lain ada dalam satu persekutuan di meja perjamuan Kristus. Menurut pengakuan iman Augsburg dan pengakuan iman Helvetic, terdapat dua elemen penting persatuan oikumenis, yaitu persetujuan dalam perkabaran Injil serta kebebasan dalam tradisi dan pemerintahan gereja. Kesatuan gereja tidak bergantung pada keseragaman ritual dan perayaan. Teolog Reform yang banyak membahas perjamuan kudus dan gerakan oikumenis adalah Michael Welker. Selain Reform, gereja Ortodoks Timur juga terbuka dengan diskusi oikumenis. Seorang teolog dari Ortodoks Timur yang membahas Ekaristi dengan semangat oikumenis adalah Alexander Scammon. Berdasarkan pemikiran Welker dan Scammon, video ini akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Welker dan Scammon menjelaskan pengertian epiklesis? Lalu yang kedua, bagaimana kehadiran Kristus dalam Ekaristi menurut Welker dan Scammon? Lalu yang ketiga, bagaimana pemahaman gereja yang kudus dan am dalam Ekaristi menurut Welker dan Scammon? Dan yang keempat, bagaimana Welker dan Scammon memahami Ekaristi sebagai cicipan parousia Kristus di akhir zaman?
Sebelum melanjutkan pada bagian berikutnya, perlu diklarifikasi terlebih dahulu apa yang dimaksud mengenai epiklesis dan anamnesis dalam video ini. Epiklesis adalah doa deklarasi untuk consecration roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus. Secara khusus, epiklesis memohon Bapa mengirim Roh Kudus agar roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Anamnesis dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai peringatan. Dalam Lukas 22 ayat 19, Yesus mengajarkan bahwa perjamuan kudus merupakan peringatan akan Dia. Pada momen epiklesis, umat mengingat Kristus oleh Roh Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus, anamnesis dapat terjadi pada momen epiklesis. Video ini akan terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama dalam video ini akan membahas pemikiran Michael Walker yang dibagi dalam topik anamnesis, kehadiran Kristus, Ekaristi sebagai perayaan gereja yang kudus dan am, dan cicipan parousia Kristus. Lalu pada bagian yang kedua, video akan membahas pemikiran Alexander Schemen yang dibagi dalam topik anamnesis, kehadiran Kristus, Ekaristi sebagai perayaan gereja yang kudus dan am, dan cicipan parousia Kristus. Lalu bagian yang ketiga merupakan bagian diskusi okumenis, dua teolog yang berisi kelebihan, kelemahan, dan kesalahan, serta masukan oikumenes. Dalam tiap bagian dimulai dengan penjelasan anamnesis, kemudian kehadiran Kristus. Bagian selanjutnya membahas Ekaristi sebagai perayaan gereja yang kudus dan am. Kemudian bagian terakhir membahas Ekaristi sebagai cicipan hadirnya Kristus di akhir zaman. Pembagian ini berdasarkan argumen bahwa epiklesis menyatukan dimensi horizontal dan vertikal. Epiklesis menyatukan dimensi horizontal dalam pengertian menyatukan masa lalu, yaitu perjamuan akhir sebagai anamnesis dan kehadiran Kristus kelak sebagai cicipan yang dinikmati jemaat pada momen epiklesis. Dimensi horizontal yang dimaksud adalah garis waktu dari perjamuan akhir hingga kehadiran Kristus di akhir zaman. Dimensi vertikal dalam pengertian menyatukan Kristus dengan umat dan umat dengan sesama. Dimensi vertikal yang dimaksud adalah persatuan Tuhan yang di surga dengan umat yang di bumi, serta sesama umat di bumi. Lalu bagian keempat sebagai penutup merupakan kesimpulan video. Video ini dibuat dengan semangat oikumenis, sehingga temuan dalam video ini dapat memberikan kebaruan dalam topik Ekaristi dan oikumenis. Video ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa semangat oikumenis dalam Ekaristi adalah benar berdasarkan Alkitab, doktrin gereja tradisi Reform, dan Ortodoks Timur. Dalam perjamuan, umat berdoa untuk hadirnya roh epiklesis. Roh Kudus membuat umat dapat mengingat Kristus. Ingatan akan Kristus bukan angan-angan, tetapi partisipasi dan kontribusi umat dalam Kristus yang hadir. Dengan menerima kebangkitan dan kenaikan Kristus menggunakan indera manusia melalui roti dan anggur, umat sadar bahwa mereka bergantung pada Tuhan. Epiklesis menyadarkan umat betapa mulianya Tuhan, betapa mulianya Kristus Sang Pencipta dibanding manusia ciptaan. Melalui Roh Kudus, umat menerima Kristus yang bangkit dan naik melalui indera manusia dengan roti dan anggur perjamuan, sehingga umat sadar kebergantungan mereka akan Tuhan. Lukas 22 ayat yang ke-19 mengatakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lihat juga 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Yesus mengajarkan perjamuan merupakan aktivitas peringatan akan Dia. Ingatan ini menghadirkan totalitas karya rekonsiliasi Tuhan dalam pribadi Kristus. Christ Himself with all that He has accomplished for us and for all creation in His incarnation, servanthood,
ministry, teaching, suffering, sacrifice, resurrection, ascension. In this anamnesis as is also the foretaste of his parousia and the fulfillment of the kingdom. Pada peringatan ini, Kristus sendiri hadir sama seperti pada malam perjamuan. Kristus menunjukkan cicipan dari penggenapan kedatangannya dan kerajaannya yang akan datang. Welker mengutip Jan Assmann, seorang profesor ilmu Mesir dari Universitas Heidelberg, Jerman, menyatakan bahwa komunitas memiliki ingatan komunikatif yang terus mengalami pembaruan. Semakin kaya, tetapi juga dapat semakin berkurang. Ingatan komunikatif berkembang dalam lingkup kehidupan sosial secara nyata, kemudian menghasilkan ingatan budaya, cultural memory. Ingatan budaya dapat menstabilkan komunitas terhadap perubahan. Assmann menyebutkan kemampuan ingatan untuk mempertahankan komunitas sebagai cold option of memory. Namun, ingatan budaya juga dapat menjadi hot memory yang menghasilkan penggerak perkembangan. Assmann menyatakan bahwa kanon Alkitab merupakan contoh dari cold memory dan hot memory yang menghasilkan stabilitas identitas umat Kristen, tetapi juga mengubah hidup sehingga memperbarui kehidupan seorang Kristen sebagai individu, sebagai bagian dari komunitas, dalam pandangan komunitas, dan pada akhirnya mampu menjadi penggerak perkembangan dunia. Ingatan akan Kristus dan ingatan perjamuan merupakan salah satu bentuk ingatan tradisi yang hidup, living cultural memory, atau biasa disebut sebagai ingatan kanonis, canonical memory. Anamnesis tidak pernah terlepas dari pribadi Yesus yang tercatat di dalam Alkitab. Inti Ekaristi adalah perjamuan malam sebelum pengkhianatan. Matius 26 ayat 20 sampai 29, Markus 14 ayat 17 sampai 25, Yohanes 13 ayat 21 sampai 30, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25, dan peristiwa penyaliban. Anamnesis menghadirkan ikatan saling tinggal antara Kristus dengan umat percaya sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ingatan ini tidak dibentuk sendiri oleh individu. Ingatan ini merupakan respons pada Kristus, pada hidupnya dan janjinya. Ingatan ini memproklamasikan kehadirannya dan janjinya. Kemampuan umat untuk dapat berespons pada Kristus adalah oleh Roh Kudus. Selain respons individu, momen ini penting untuk selalu menyadari bahwa Ekaristis tidak pernah dirayakan sendirian atau hanya oleh satu komunitas sendiri. Perjamuan selalu merupakan perayaan oleh seluruh komunitas umat Tuhan segala abad, segala tempat. Pada momen perjamuan akhir, Kristus memimpin perjamuan sebagai anamnesis perjamuan Paskah. Keluaran 12 ayat 1 sampai 11. Sehingga umat Tuhan hari ini juga bersatu dengan umat Tuhan perjanjian lama pada momen epiklesis. Roh Kudus memampukan untuk mengingat perjamuan akhir sebagai ingatan kanonis dan menyatukan umat dengan seluruh komunitas umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat. Peristiwa kebangkitan bukan hanya sekedar kebangkitan fisik, physical reanimation. Kristus sepenuhnya bangkit. Tubuh fisik dan jiwanya, soul, spirit, sepenuhnya bangkit. Welker mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus jauh lebih besar daripada kebangkitan Lazarus atau anak perempuan Yairus. Yesus yang bangkit adalah Ia yang menaklukkan kematian. Realitas kebangkitan Yesus lebih daripada sekedar kejadian alami. Yesus lebih daripada manusia biasa yang terbatas oleh waktu dan tempat. Welker mengatakan, "Here we meet with the resurrected and elevated Christ who can and does
reveal himself in diverse forms and in surprising ways at many places. Yesus yang bangkit bukan sekedar melanjutkan kehidupan duniawi sebelum kematian, tetapi Yesus yang bangkit menghadirkan realitas baru yang oleh Alkitab disebut dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan Yesus memiliki identitas kompleks di mana ada kelanjutan hidup Yesus sebelum kematian dan hidup setelah kebangkitan. Kepastian akan kebangkitan Kristus bukan berarti ia hadir saat ini dengan cara yang sama saat sebelum kematiannya. Saat ini pribadi dan kehidupan Kristus hadir secara penuh dalam roh dan iman. Pribadi dan pengaruh Kristus yang bangkit saat ini hadir secara multidimensi, kasih, pengampunan, pemulihan, perhatian khusus kepada anak-anak, kaum marginal yang tertolak, yang sakit dan menderita, dapat tersampaikan melalui hadirnya Kristus yang bangkit. Rekonsiliasi yang terjadi dalam Ekaristi, rekonsiliasi manusia dengan Tuhan, dan rekonsiliasi sesama umat merupakan esensi dari karya Yesus Kristus. Melalui rekonsiliasi ganda ini, Kristus hadir dan karyanya muncul dalam pikiran umat Tuhan. Melalui perayaan rekonsiliasi ganda, Kristus hadir dalam cara yang dapat diterima oleh indera manusia melalui roti dan anggur sebagai makanan komunal, maka Kristus dapat dijangkau oleh indera manusia. Dalam perjamuan, umat yang berkumpul dikelilingi oleh Kristus dan oleh seluruh kepenuhan hidupnya. Walker mengatakan, the real presence of Christ surrounds the community and the entire church as Christ is made present, remembered, experienced, and awaited in ways that are readily accessible to the saints. Roti dan anggur dalam Ekaristi tidak secara mandiri menjadi tubuh dan darah Kristus. Elemen-elemen ini sangat bergantung kepada kehadiran komunitas umat Tuhan. Kehadiran Kristus tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran umat Tuhan sebagai tubuhnya. Kehadiran nyata Kristus bergantung pada komunitas gereja lokal dan juga mencakup gereja yang tidak kelihatan. Umat Tuhan di gereja lokal berkumpul memecahkan roti, membagi anggur, dan mengingat Kristus yang mati lalu bangkit sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dengan cara ini, komunitas perjamuan menikmati Kristus yang memenuhi mereka melalui elemen-elemen perjamuan setelah doa epiklesis diucapkan, dan secara bersamaan mereka hadir bersama Kristus dengan umat gereja yang tidak kelihatan. Walker memiliki pandangan bahwa tubuh manusia terdiri dari fisik dan kecerdasan, physical and intellectual force. Daging atau karnal adalah bagian dari tubuh, sarx dan soma yang merupakan materi biologis. Walker membaca istilah daging yang digunakan oleh Paulus dibedakan menjadi karnal sebagai kedagingan atau fleshly dan sarx atau soma sebagai eksistensi tubuh, bodily existence. Eksistensi tubuh, sarx atau soma adalah daging, karnal, dan jiwa, spirit atau soul. Setelah peristiwa kebangkitan, Yesus jarang menunjukkan dirinya dengan daging atau karnal, namun dimensi spiritualnya selalu hadir, seperti pada peristiwa perjalanan Paulus ke Damsyik, Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Sehingga meskipun tidak ada kehadiran Kristus yang berdaging, Kristus tetap hadir melalui roh. Setelah peristiwa kenaikan, Kisah Para Rasul 1 ayat 9, tubuh Yesus, bodily existence, tetap berada di surga. Namun pengungkapan tubuhnya terjadi dalam kuasa roh. Maka dalam Ekaristi bukan daging karnal Yesus yang hadir, tetapi kuasa rohnya yang hadir melalui rekonsiliasi umat dengan Tuhan dan rekonsiliasi dengan sesama, maka roh Kristus hadir. Rekonsiliasi ganda antara umat Tuhan dengan Tuhan dan umat dengan sesama menghadirkan Roh Kudus. Namun bukan berarti kehadiran Roh Kristus hanya bergantung pada rekonsiliasi ganda semata. Peran Roh Kudus dalam Ekaristi
menghadirkan Kristus yang bangkit. Roh Kudus menguatkan, memperkaya, dan memperjelas ingatan kanonis akan Yesus yang bangkit. Roh Kudus juga menyatukan seluruh umat tanpa memandang status. Semua mendapat bagian yang sama untuk bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi. Maka, kehadiran Kristus oleh peran Roh Kudus terjadi saat epiklesis melalui rekonsiliasi ganda, ingatan kanonis, dan kehadiran umat sebagai tubuh Kristus. Perjamuan kudus menyatukan komunitas gereja yang kelihatan dengan gereja yang tidak kelihatan dari segala waktu dan segala tempat. Dalam perjamuan, seluruh orang percaya dibawa masuk ke dalam gereja oikumenis dari segala waktu dan segala tempat di seluruh dunia. Secara simbolis, seluruh umat percaya ini dibebaskan dari kuasa dosa dan dikuduskan untuk bersatu komunion dengan Tuhan. Welker mengatakan, the presence of the resurrected Christ unites the constantly assembled congregation with an incalculable number of congregations celebrating Holy Communion in the Christian Church of the past, present, and future. Amid, moreover, a wealth of different denomination, theologies, and ecclesiastical organizational form. Melalui kehadiran Kristus oleh Roh Kudus, maka umat Tuhan dari berbagai daerah dan waktu yang berbeda dijadikan satu dalam perjamuan. Umat yang beriman sesuai pengakuan iman rasuli adalah satu tubuh Kristus, satu gereja yang kudus dan am, yang sama-sama menikmati komunion dengan Tuhan dalam perjamuan. Perjamuan kudus merupakan cicipan perayaan perjamuan kelak ketika Kristus datang, parousia, kedatangan Kristus kembali. Pengakuan iman rasuli mengatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal menyatakan aspek eskatologis kuasa Roh Kudus. Dari kutipan pengakuan iman rasuli, Welker menyatakan salah satu dimensi kuasa Roh Kudus adalah menyelamatkan di dalam Tuhan yang meninggikan kita. The creative Spirit of God save us in that God elevate us. Melalui roh, umat dibawa ke dalam hidup baru. Umat masuk dalam partisipasi kebangkitan Kristus melalui roti dan anggur sebagai anugerah ciptaan yang menjadi roti dan anggur dari surga sebagai anugerah ciptaan baru. Dalam perjamuan, umat bergantung penuh kepada kuasa Tuhan yang menyelamatkan dan belas kasih Tuhan dalam Kristus dan Roh Kudus, sehingga umat menikmati rekonsiliasi dengan Tuhan dan sesama sebagai bagian dari ciptaan baru. Umat diteguhkan menjadi bagian tubuh Kristus. Umat tergabung ke dalam hidup kekal. Roh Kudus memimpin umat berpartisipasi dalam hidup kekal Tuhan. Perjamuan dirayakan bersama dengan umat Tuhan yang telah mati dan yang belum lahir, dalam konteks yang melampaui pemahaman manusia. Tuhan bertata dalam Advent, dalam kedatangannya, dan umat diarahkan ke kedatangan Yesus Kristus. Welker mengartikan Markus 13 dan Wahyu 20 bahwa Tuhan akan mengumpulkan semua umat pilihan dari segala tempat, termasuk dari segala waktu pada saat hadirnya Kristus kelak. Ketika merayakan perjamuan dengan mengarah pada hadirnya Kristus kelak, umat hari ini bersekutu dengan umat masa depan sampai waktu kehadiran Kristus genap. Partisipasi umat Tuhan dalam perjamuan kudus di suatu gereja lokal saat ini merupakan partisipasi dalam perjamuan kelak di akhir zaman. Hal ini dapat terjadi oleh iman yang dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Perjamuan kudus menunjukkan
penekanan yang lebih terhadap kehadiran Kristus kelak, di mana umat yang makan dan minum roti dan anggur memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Umat memproklamasikan kematian Kristus yang mendamaikan umat dengan Tuhan dan sesama, menjadi cicipan dari hadirnya kerajaan Allah, kondisi di mana terjadinya perdamaian sempurna antara umat dengan sesama dan dengan Allah. Memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang tentu berhubungan erat dengan kedatangan kerajaan Allah saat ini. Ini erat kaitannya dengan doa Bapa kami yang mengatakan, "Datanglah kerajaanmu dan kerajaan Allah ada di antara kamu." Lukas 17 ayatnya yang ke-21. Pernyataan itu menyatakan selain aspek yang akan datang, parousia juga mengandung aspek saat ini, already. Walker menyatakan parousia adalah melalui tindakan kasih, pengampunan, belas kasihan, dan keadilan yang dilakukan di dunia kini. Secara lebih jelas, Kristus hadir bersama para saksi dalam proklamasi kematian dan kebangkitannya, dalam tindakan kasih, dalam namanya, dan dalam Ekaristi. Dalam Ekaristi, Kristus hadir menyeluruh dalam seluruh ciptaan dan kepada penggenapan pemerintahan Tuhan. Gambaran Ekaristi adalah perjamuan kawin Tuhan, banquet of the reign of God, dan liturgi surgawi, heavenly liturgy. Yesus mengatakan, "Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Matius 26 ayat 29. Dalam kerajaan Allah, Markus dari 14 ayat 25, sampai kerajaan Allah telah datang, Lukas 22 ayat 18. Penggenapan kerajaan Allah yang akan datang ini dimulai dari perjamuan. Dalam kehadiran Kristus, maka perjamuan kawin Tuhan yang bertahta dirayakan. Penggenapan akhir dari janji ini, kehadiran Kristus di akhir zaman masih belum terjadi. Namun, Ekaristi membuka visi dari pemerintahan surga yang telah dijanjikan sebagai finalisasi pembaruan ciptaan. Dan Ekaristi menjadi cicipan dari penggenapan janji ini. Ekaristi adalah cicipan perjamuan kawin anak domba, proklamasi kematian dan kebangkitan Kristus, serta tanda yang kelihatan dari rekonsiliasi Tuhan dengan umat dan umat dengan sesama. Ekaristi memberi lubang kecil kepada umat Tuhan untuk mengintip bagaimana kehidupan sebagai ciptaan baru di bumi baru dan langit baru kelak. Dalam video berikutnya akan saya jelaskan pandangan dari Alexander Schemen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.